Shalom, perkenalan nama saya Sandi Siregar, NPM 2111006. Di sini saya akan membuat sebuah proyek untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, judul proyek saya adalah cara menulis dan membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah satu tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja kita menentukan temanya, yaitu percintaan. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata-kata tersebut. Jika kamu telah menemukan tema, misalnya tadi percintaan, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan hal tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Contoh, matamu bersinar sebagai bagai rembulan menembus hati. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas permandingan atau majas metafora. Contoh gaya bahasa hiperbola. Matamu bersinar bagai rembulan menembus hati. Terlalu melebih-lebihkan, karena tidak mungkin mata bisa bersinar sampai menembus hati, bukan? Nah, yang keempat, kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai yang mewakili unsur keindahan, sekaligus makna yang padat. Ingatlah 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam menulis puisi, yaitu kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah atau yang merdu. Makna kata bisa menemukan banyak tafsir. Yang kedua, mengandung imajinasi mendalam tentang hal-hal yang dibicarakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 9 cara membaca puisi yang baik dan benar yang perlu kita pelajari. Dengan puisi, anak dapat belajar mengekspresikan kata-katanya yang dari dalam hatinya agar bisa dituangkan dalam sebuah tulisan yang indah. Kemudian bisa dibacakan dengan indah juga tentunya. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana sih cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama, memahami makna dan suasana yang terkandung dalam puisi. Seperti yang kita ketahui, puisi biasanya tidak mengungkapkan sesuatu dengan gamblang atau memiliki alur cerita yang jelas seperti prosa. Puisi juga sering menggunakan kata-kata puitis. Karena hal ini, puisi dikenal sebagai teks yang memiliki makna berlapis, sifatnya pun subjektif. Maka dari itu, kita perlu memahami dulu makna puisi yang akan dibacakan. Jika ia membacakannya tanpa tahu maknanya, kita sulit menyalurkan perasaan yang terkandung dalam puisi tersebut dengan tepat. Yang kedua, pelafalan yang baik. Pelafal adalah pengucapan bunyi bahasa dalam membaca puisi. Pelafalan yang baik itu penting. Contoh, pengucapan huruf A, I, U, E, O harus jelas. Pelafalan yang baik dihasilkan dari bentuk bibir yang tepat ketika mengucapkannya. Nah, anak kita bisa berlatih untuk mendapatkan pelafalan yang baik. Saya bisa membantunya berlatih posisi lidah dan gigi serta bentuk bibir yang tepat ketika mengucapkan huruf per huruf sampai pelafalannya jelas. Yang kedua, gunakan intonasi yang tepat. Intonasi merupakan perubahan nada ketika berbicara. Lebih detailnya, intonasi adalah penyajian tinggi rendahnya nada atau irama dalam kalimat. Dalam pembacaan puisi, tinggi rendahnya nada atau irama itu penting. Intonasi yang tepat berperan dalam penyampaian perasaan dan maksud yang terdapat dalam puisi kepada pendengar. Yang ketiga, penekanan pada kata-kata dalam puisi. Tekanan merupakan keras lembutnya pengucapan bunyi.
Ketika membacakan puisi, penting untuk memberikan penekanan yang tepat. Penekanan diberikan pada kata-kata yang ingin ditegaskan atau dianggap penting. Yang kelima, tentukan penjedaan dengan tepat. Sebelum membacakan puisi, kita bisa memberikan tanda jeda terlebih dahulu pada naskah puisinya agar lebih indah dan tepat. Tanda jeda dalam kegiatan membaca puisi ada 3 macam, yaitu yang pertama, garis miring 1 merupakan tanda untuk berhenti sejenak. Biasanya tanda ini diberikan di tengah baris atau ada tanda koma. Yang kedua, garis miring 2 merupakan tanda untuk berhenti agak lama. Biasanya tanda ini diberikan ketika ada tanda koma di akhir baris atau ganti baris. Yang ketiga, garis miring 3 merupakan tanda untuk berhenti lama sekali. Biasanya tanda ini diberikan di akhir baris terakhir atau akhir dari puisi. Yang keenam, gunakan mimik yang sesuai. Mimik merupakan ekspresi atau raut wajah yang sesuai dengan emosi yang terkandung dalam puisi yang dibacakannya. Biasanya, mimik menjadi salah satu tolak ukur apakah sang pembaca puisi menghayati puisinya atau tidak. Misalnya, puisi yang berisi perjuangan dapat diekspresikan dengan mimik yang tegas, sedangkan puisi yang berisi kehilangan dapat diekspresikan dengan mimik sedih. 7. Gunakan gestur yang sesuai. Gestur merupakan gerak-gerik tubuh untuk pembacaan puisi. Kita tak perlu terlalu sering memberikan gestur untuk menggambarkan kata-katanya. Gestur diperlukan sebagai pendukung saja. Artinya, lakukanlah jika memang sesuai dengan puisinya. Kalau dipaksakan bisa terkesan overacting dan jadi kurang indah. Yang ke-8, hafalkan puisi. Walaupun dalam pembacaan puisi anak boleh membawa naskah, tapi alangkah lebih baik jika ia hafal puisinya. Dengan hafal puisi yang dibacakan, anak kita tidak akan terpaku pada naskah. Jadi kita bisa melihat detail-detail penting ketika membacakan puisi. Yang ke-9 adalah percaya diri. Latihan yang cukup akan meningkatkan kepercayaan diri kepada kita. Kepercayaan diri dibutuhkan saat tampil untuk memberikan hasil yang sesuai dengan usaha yang telah kita kerjakan. Kalau kita mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak percaya diri sebelum tampil di belakang, mereka membacakan puisi coba yakinkan bahwa kita bisa melakukannya lebih baik. Kita bangga pada diri kita sendiri untuk semua usaha yang kita lakukan. Itulah 9 cara membaca puisi dan baik yang benar. Membaca puisi dengan penghayatan memang tidak mudah, jangankan anak-anak. Orang dewasa pun sulit melakukannya. Namun jika kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan diarahkan dengan baik oleh para guru-guru, saya yakin kita pasti bisa melakukannya. Disinilah fungsi guru bahasa Indonesia sangat dibutuhkan. Kita sebagai guru harus bisa mengajarkan anak didik kita membacakan puisi yang baik dan benar. Nah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana sih cara membaca dan puisi yang baik dan benar. Setelah kita mengikuti langkah-langkah menulis dan cara membaca puisi yang baik dan benar, saya akan menulis sebuah puisi dan membacakannya untuk kalian. Puisi yang saya tulis berjudul Akhir dari Nestapa yang Indah. Saya akan membacakan. Akhir dari nestapa yang indah. Kau dan aku berpisah dalam kesengsaraan. Sengsara yang dimiliki aku seorang. Sengsara yang habis ketika bulan tak lagi bersinar di pelupuk mata. Namun masih tergores dan terlihat jelas. Harap tak ada air mata membasahi pipi. Kuharap senyum selalu terukir indah di sorotan mata. Hadirmu adalah bentuk indahnya surgaku. Senang mengenalmu. Kuharap semua kebahagiaan menghampirimu. Akhir dari nestapa yang karya Sandi Desri. Terima kasih telah mendengarkan saya membaca puisi yang telah saya tulis. Begitulah cara menulis puisi dan membacakannya.
puisi saya itu terinspirasi dari kisah nyata di mana dulu saya pernah mengalami yang namanya patah hati. Pernah dihancurkan dan dileburkan oleh cinta. Pernah dibuat sengsara oleh dalamnya rasa sakit. Tapi percaya, di balik itu semua ada satu yang namanya akhir dari nestapa. Putus cinta. Cinta kadang membuat bahagia yang paling dalam, namun cinta juga membuat kita sengsara yang paling dalam. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa cinta itu indah untuk selamanya. Jangan pernah beranggapan kalau cinta itu adalah rembulan untuk selamanya. Kadang dia adalah gelapnya malam yang kelam. Kadang juga dia adalah tajamnya paku yang menusuk. Cinta bukanlah soal siapa dan bagaimana, tapi cinta adalah soal apa dan seperti apa. Terkadang hidup ini penuh dengan cobaan, tapi yang pasti cintalah cobaan paling berat. Demikianlah sedikit tentang cara menulis dan membacakan puisi. Dan untuk para guru nanti, saya juga sebagai seorang calon guru, saya harus menerapkan metode practice dan align. Practice dan align adalah metode di mana kita mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat dan menulis puisi. Kemudian murid-murid kita pastinya akan tahu bagaimana cara menulis dan membuat puisi. Kebanyakan di beberapa sekolah setelah saya mengamati, setelah saya meneliti, saya dapat melihat bahwa kebanyakan guru tidak terlalu peduli bagaimana mengajarkan puisi yang baik dan benar, bagaimana cara menulis dan membacakan. Ya, mereka hanya mengajarkan teori tanpa mereka mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana membaca dan menulis puisi. Nah, jadi di sini saya menyarankan untuk para bapak dan ibu guru bahasa Indonesia di setiap sekolah, dan untuk kita para calon guru bahasa Indonesia tentunya harus bisa mempraktekkan terlebih dahulu. Bukan cuma guru bahasa Indonesia, tapi semua guru di prodi apapun. Semua guru bahasa Indonesia, agama, terutama agama. Jika Anda memberikan teori jangan berbohong kepada murid kalian, ya otomatis kalian juga tidak boleh berbohong. Jangan mencuri kepada murid kalian mengatakan seperti itu. Kalian juga harus tidak boleh mencuri. Begitulah, kita harus mencontohkan yang baik dan benar kepada murid-murid kita. Supaya apa? Supaya murid-murid kita juga tahu bahwa kebaikan dan kebenaran itu nyata adanya. Tapi dibalik itu semua, pasti kita pernah melakukan dosa. Dosa adalah hal yang paling mutlak yang pernah kita lakukan, hal yang paling simple dan gampang untuk melakukannya. Nah, kita sebagai guru harus bisa mendidik anak murid kita supaya tidak melakukan dosa. Bagaimana caranya? Itulah, kita harus mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar. Kita harus mempraktikkan sesuatu yang bermanfaat bagi para murid-murid kita. Alangkah baiknya kita semua bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Saya Sandi Siregar mengucapkan shalom. Shalom.